publikasi atau juga data-data yang handal, granular, dan juga menyeluruh, kami menganalogikan BPS ini sebagai panca indera. Jadi memang publikasi BPS itu banyak ya. Jadi, Iya. nah yang kami tunggu-tunggu, Tabe apa tuh Riwaya? Baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Tepuk tangan lebih rinci lagi. Ya, terima kasih teman-teman penontonku yang setia. Dan Sobat Batata, secara rutin BPS itu merilis berbagai data seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pernah nggak mau pikir kalau semua tuh data yang BPS ada rilis itu siapa aja pakai, Kang? Nah, bagaimana semua angka-angka statistik diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana, Kang? Nah, itu di podcast edisi Juli ini, Batata menghadirkan tamu spesial, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Purwanto. Tepuk tangan dong. Selamat datang Bapak di Batata. Apa kabar hari ini? alhamdulillah Luar baik. biasa. Sebelumnya, terima kasih Pak sudah bersedia hadir memenuhi terang undangan untuk berbagi informasi penting dengan pemirsa Batata. Siap. Nah, sebelum orang diskusi, Pak mungkin boleh memperkenalan dulu Baik. nama dan peranan Bapak di Bank Indonesia. Oke. Baik, saya mulai. Mahasiswa hukum dari Sulawesi Utara. Cakep. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Saya tidak sedia pantun, saudara-saudara. Baik, perkenalkan Sobat Batata, Iya. semuanya, saya Purwanto di Bank Indonesia Provinsi Sulut. Saya sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Ini Tuh. sepertinya bukan dari Manado, Kang, Pak. Asal mana? Aduh, saya dari seberang. Oh, salah ya. Seberang kanan atau kiri, Pak? Dari namanya dari bapak ibu saya, orang tua dari Jawa, tapi saya besar dan lahir di Pontianak di Wah, Kalimantan. Jadi lintas muter-muter ya. pulau ya, Pak Ya, ya. gitu ya. So, berapa lama di Manado, Pak? Baru 2 bulan. Wah, Ya. tapi kira-kira maksudnya agak mengerti tuh kalau misalnya kita bicara Iya, bahas. susah lah gitu ya. Harus belajar, harus Pak. belajar gitu ya. Karena itu tadi baru mencicipi tinutuannya belum banyak gitu. Oh, berarti mulai besok kan sarapan mesti tinutuan Nah, biar lebih itu lancar dia. buat cerita bahasa Manado. Oke, Pak. Oke. Torang mulai aja dengan Oke, diskusinya, nggak Pak. apa-apa. Silakan. Nah, gini, kan di masyarakat umum itu pasti orang tahu Bank Indonesia itu dapat tugas ya urus doi kata no, atur peredaran doi dan urus segala macam stabilitas perbankan. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas dari BI ini sejauh mana Pak Bank Indonesia pakai data BPS sebagai rujukan? Mungkin boleh mau kasih analogi bagaimana posisi dan peran data-data BPS for dukung tugas-tugas dari Bank Indonesia. Oke, makasih ya. Jadi memang kalau Bank Indonesia itu kan adalah bank sentral ya, yang kita punya 3 mandat utama untuk yang pertama untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, yang kedua memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta yang ketiga turut menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di kantor perwakilan, tugas atau mandat tersebut kita turunkan untuk pertama terkait dengan penyusunan rekomendasi dan asesmen untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, pengendalian harga di Sulawesi Utara. Yang kedua, menyusun asesmen dan juga kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terkait dengan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, kepada dunia usaha, termasuk di situ
kepada pengusaha UMKM. Bagaimana nanti kita kontribusi kita untuk mendukung perekonomian di Sulawesi Utara. Yang ketiga, bagaimana tugas kami di sini adalah mengelola peredaran uang rupiah. Bagaimana agar uang rupiah itu tersedia di masyarakat secara cukup, sesuai dengan kebutuhannya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bertransaksi, serta juga bagaimana melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penukaran uang valuta asing untuk bukan bank, seperti itu. Nah, terkait hal ini, kebutuhan terkait data tentu sangat penting sekali. Peran BPS bagi kami sangat penting, karena data-data yang disediakan, yang dipublikasikan, yang dihasilkan oleh BPS menjadi salah satu input bagi kami untuk menyusun asesmen yang nantinya asesmen itu akan dijadikan rekomendasi, baik itu untuk kantor pusat kami maupun juga untuk pemerintah daerah. Nah, melalui publikasi atau juga data-data yang handal, granular, dan juga menyeluruh, kami menganalogikan BPS ini sebagai panca indera kalau kami. Wow. Jadi ya, bagaimana BPS mengobservasi, kemudian memotret kondisi ekonomi, kondisi sosial mungkin ya, yang nantinya menjadi bahan buat kami ketika akan melakukan asesmen terhadap kondisi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara, seperti Ini itu. dapat dengar, berarti orang BPS dan BI rupa bestie sekali, Nah, Pak. itu dia. Sejak dulu kayaknya. Iya, sepertinya, dan tidak akan Iya. tergoyahkan. Iya. Nah, sama dengan tadi kita info di awal, ada banyak data yang BPS rilis, baik bulanan, triwulan, semester, tahunan. Nah, dari semua data-data yang BPS rilis itu, kira-kira data mana yang paling ditunggu-tunggu oleh Bank Indonesia? Atau mungkin orang Manado bilang data paling gacor, Nah, iya, iya. paling ditunggu, Paling ditunggu. kapan dia mau rilis? Itu kira-kira apa? Boleh kita mau tebak ini? Boleh. Tadi sempat sounding inflasi, Pak. Inflasi, iya. Atau Iya. ada lain? Atau memang betul Ada. nih jawabannya? Jadi, Gimana, Pak? kalau ada pantun nih ya, siang-siang beli es di pasar bersehati. Cakep. Data BPS paling dinanti. Tepuk tangan. Gacor, guys. Jadi memang publikasi BPS itu banyak ya. Jadi, Iya. nah yang kami tunggu-tunggu itu kalau yang bulanan nih, data publikasi rilis Rilis. IHK, inflasi IHK. Itu sangat kami tunggu-tunggu. Itu isinya kan bagaimana nanti buat kami di situ ada penyumbang inflasi atau deflasi, kemudian komoditas apa saja yang menjadi penyumbangnya, andilnya seberapa besar, kemudian juga daerahnya mana saja. Kalau di kita kan di Sulawesi Utara ada 4 ya, nggak salah ya, ada 4, itu Kota Manado, Kota Mubagu, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, Iya. itu seperti apa sih yang terjadi di sana? Apakah inflasinya tinggi atau rendah? Itu yang dari bulanan. Dari semua ya. Iya, itu. Kalau yang kedua dong, Pak. Inflasi. Kalau kira-kira yang Inflasi. DP kedua apa? Kemudian yang terkait pertumbuhan ada data rilis triwulanan Pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi triwulanan. Itu Itulah kita ya. lihat bagaimana dari sisi lapangan usaha atau juga dari sisi pengeluaran. Berapa sih sebenarnya di Sulawesi Utara itu dari sisi konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, kemudian juga ekspor impornya. Nah, termasuk di situ juga data ekspor impor yang kami juga gunakan untuk asesmen kami untuk melihat sektor-sektor mana saja sih yang mendukung ekspor impor di Sulawesi Utara. Juga ada data publikasi nilai tukar petani, NTP. itu Nilai juga tukar penting petani. untuk melihat kesejahteraan dari petani di Sulawesi Utara. Sepertinya Itu semuanya penting kok. penting. Satu lagi biasanya buat teman-teman juga ada yang
data tenaga Oh kerjaan iya, ketenaga setiap kerjaan. bulan Februari dan Agustus. Agustus. Oh, Nah, Bapak itu juga. so hafal Nah, ya. iya, karena saya pantengin. Kita Mudah. sebagai panitia penyelenggara BRS yang untuk Heeh. rilis-rilis itu, ya kita lihat BI ini peserta paling rajin, Oh, paling setia, baik online atau offline offline, pasti iya, iya. hadir. Iya, iya. Saya minta teman-teman, ayo, pantau semua itu. Dipantau. Nah, misalnya dong Pak, kalau ini cuma misalnya ya, bulan Juli, misalnya BPS merilis data tentang, wah ini harga bahan pokok naik semua, inflasi naik. Kok kira-kira apa nih BI mau backing atau mau putuskan? Dengan boleh nggak mau kasih penjelasan sederhana bagaimana ini keputusan BI ini berdampak langsung ke torang sebagai masyarakat, khususnya berdampak ke torang pe isi dompet, torang semua pe isi dompet, Iya, atau iya. orang pe cicilan. Iya, iya. Kita nyanda. Iya. Gimana Pak? Iya, yang data-data tersebut sangat penting. Setelah data-data itu ada, terutama misalkan tadi ya, data rilis publik IHK gitu ya. Iya, Itu data itu sudah ada, kemudian tentu kami lakukan asesmen. asesmen lagi ya. Kira-kira seperti apa nih harusnya evaluasi kami terhadap upaya-upaya yang sudah kami lakukan dan nanti ke depan, bulan Seperti depan, apa? 3 bulan seperti apa. Asesmen tersebut kami tuangkan dalam semacam bentuk laporan, kemudian kami sampaikan kepada kepala daerah yang tergabung dengan TPID. TPID ya. Oh iya, iya. Kira-kira apa nih Bapak, Ibu yang harus diperhatikan komoditasnya, ketersediaannya, kemudian apa yang harus dilakukan apabila memang misalnya barang komoditas tersebut langka dan misalnya ke depan masih ada event yang besar yang masyarakat kira-kira harus ada nih komoditas tersebut, apa yang harus dilakukan? Misalnya kami menyarankan, dilakukan gerakan pasar murah, misalkan gerakan pangan murah itu dengan TPID. Di mana kita dorong, ini daerah-daerah yang kayaknya kurang nih, perlu ditambah. Oh, gitu. begitu kan Pak. Langsung gercep kayak ini. Iya itu, langsung gercep pokoknya. Nah, nanti dari situ harapannya dari TPID bisa langsung melaksanakan seperti kemarin gerakan pangan murah ini kami koordinasi dengan kerjasama dengan TPID Sulut, Provinsi Sulut, dalam hal ini khususnya dengan Dinas Ketahanan Pangan. Mereka tuh langsung tuh gercep menghubungi TPID di kabupaten kota, baik yang kota inflasi maupun bukan, untuk melakukan gerakan pangan murah. Apalagi kemarin kita kan di Sulut ada kegiatan pengucapan syukur. Iya, baru Gerakan pengucapan syukur. Itu gimana supaya kebutuhan masyarakat akan komoditas yang diperlukan untuk kegiatan pengucapan syukur terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Nah, Dinas Ketahanan Pangan itu provinsi berkoordinasi dengan kami juga, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan di daerah, kemudian dengan Bulog menyelenggarakan gerakan pangan murah. Harapannya itu tadi, masyarakat dengan anggaran yang ada, uangnya cukup untuk membeli, juga barangnya juga tersedia. Itu. Ini kira-kira boleh mau kasih bocoran. Dekat-dekat ini ada pasar murah, Pak. Ini panggilan emak-emak. So, langsung ada kayak kalau dari minggu lalu kami dengan dengan Dinas Ketahanan Pangan Bulog menyelenggarakan di kantor kami di dalam rangka juga memperingati hari ulang tahun ke-73 dan juga informasi dari Dinas Ketahanan Pangan, mereka setiap minggu tuh ada kegiatan gerakan pangan murah. Mungkin nanti titik-titiknya bisa kita informasikan ke teman-teman di sini juga gitu. Okay, dan juga ke masyarakat tentunya kan sebagai ibu-ibu, emak-emak gitu iya, yang memang sangat membutuhkan komoditas murah-murah itu bisa belanja di situ. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau misalnya pernah nggak terbayang, misalnya nih BI ambil keputusan dan kebijakan tanpa ada dasar data valid dari BPS, itu kira-kira mau jadi bagaimana, Kang? Aduh, data itu sekarang buat kita sangat penting sekali gitu. Apalagi data yang dihasilkan oleh lembaga yang memang punya otoritas untuk data tersebut. Kalau misalkan jangankan BI sebagai otoritas ya, kita lembaga negara, kita aja kalau tidak melakukan keputusan tanpa didasarkan dengan data tentu bisa kacau. Gitu. Ini tentu dengan BI sebagai lembaga yang juga mengeluarkan kebijakan,
kebutuhan data yang valid, yang granular sangat diperlukan ya dari BPS untuk asesmen kami di tingkat lokal, di tingkat regional, yang nantinya asesmen kami itu tadi sebagaimana saya sampaikan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk keputusan kebijakannya, dan juga kami sampaikan ke tingkat pusat ketika melakukan untuk mendukung kebijakan yang ada di tingkat pusat. Harapannya dengan masukan atau input yang ada dari daerah, asesmen dari daerah yang berbasis dari data-data yang disampaikan oleh BPS, itu kebijakan yang diambil menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan, dan juga memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu. Intinya data itu penting. Penting, sangat penting Sangat sekali. penting. Sangat penting. Ya, yang terakhir Pak, kenyataan di lapangan ini masih ada masyarakat yang mungkin belum terlalu paham, belum terlalu mengerti, atau juga orang khawatir ketika ada orang BPSP, petugas sensus atau petugas survei yang datang mau data di rumah. Iya. Mungkin Bapak boleh mau kasih pesan atau himbauan dari Bank Indonesia for semua masyarakat bahwa penting sekali itu mau kasih data yang jujur dan akurat Pak orang petugas sensus atau survei dari BPS, karena ini partisipasi dari masyarakat akhirnya juga membantu tugas-tugas dari Bank Indonesia for menjaga tuh stabilitas ekonomi yang juga langsung berdampak pada orang kehidupan di masyarakat. Iya, kami dari Bank Indonesia tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS yang menyelenggarakan sensus, ya, survei, karena data yang disediakan oleh BPS ini nanti merupakan salah satu rujukan penting tadi ya buat siapa saja, baik bagi Bank Indonesia, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, untuk mendukung perekonomian di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tentu kami ingin sekali lagi menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat Sulawesi Utara untuk memberikan informasi, data yang jujur, yang valid, akurat, lengkap ketika petugas survei BPS datang. Dan tentu data yang disampaikan kan untuk digunakan nantinya oleh BPS untuk kepentingan BPS sendiri dan dijaga kerahasiaannya. Iya. Ya kan? Aman saya. Sesuai dengan kalau di slogannya TIR ya. Terima, isi, rahasia. Ya, itu terima, isi, rahasia. Luar biasa, Dan Pak. saya kira apa yang di waktu ingat saya kalau nggak salah di pembukaan atau pencanangan ya, di Aula Mapalus. kantor di ruangan Mapalus, Bapak Gubernur Sulawesi Utara tuh sudah menyatakan komitmen beliau Mendukung juga. bahkan kalau nggak salah sudah mengeluarkan semacam surat Surat edaran kepada kepala-kepala daerah kabupaten kota untuk turut mendukung sensus ini, sehingga nantinya data yang digunakan, data yang diperoleh itu bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi buat masyarakat, mari kita terima petugas sensus dari BPS dan kita sampaikan informasi dengan lengkap, benar, dan akurat. Karena akan bermanfaat juga untuk kita semua. Oke, menarik sekali orang berdiskusi Kang Pak. Orang semakin tercerahkan, dan memang data itu bukan cuma sekedar angka tapi juga sebagai fondasi penting dalam memahami kondisi perekonomian dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas diskusinya, atas pencerahannya. Mungkin siapa tahu berikut boleh diundang lagi dan berbagi informasi penting lagi. Boleh. Oke, catat. Boleh guys. Oh iya, mungkin kita mau kasih ingat ulang buat Bapak, Ibu, adik-adik semua pemirsa, kalau misalnya orang petugas sensus ekonomi datang mau data di rumah, tolong terima akang nih, kong kasih tuh jawaban yang sejujur-jujurnya apa adanya. Jangan takut, jangan bimbang, khawatir, ataupun tolong jangan tolak, karena Bapak, Ibu, dan orang semua data itu dijamin aman, terjamin kerahasiaannya. Dan lagi, kalau misalnya Bapak, Ibu, adik-adik semua butuh data untuk mau backing tugas sekolah, atau formu usaha pekerjaan, dan lain sebagainya, jangan ragu datang berkunjung di kantor BPS di Jalan 17 Agustus, atau silakan kunjungi orang website di atas ini ya Pak, sulut.bps.go.id. Oke?
Demikian kita mau permisi pamit dulu. Sampai jumpa di episode Batata berikutnya. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye. See Terima you. kasih.